kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kompor gas meledak, 5 perajin lumpia di Lombok Timur terluka dan dirawat di rumah sakit. Jelang malam pergantian tahun, polisi di Mataram merazia kafe dan tempat hiburan malam. Libur tahun baru, Pantai Tanjung An Lombok Tengah ramai pengunjung. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Lima perajin lumpia bernama Muhammad Muji, Ali Samsuri, Muhammad Hamzah, Sukeni, dan Tommy Salvia dilarikan ke puskesmas dari Rumah Sakit Selong Lombok Timur karena terkena ledakan kompor gas. 5 korban mengalami luka bakar mulai 30 hingga 60% akibat meledaknya kompor gas saat menggoreng lumpia di sebuah rumah produksi di lingkungan Kebun Baru, Kelurahan Sandubaya. Ledakan dipicu kebocoran selang regulator yang menimbulkan percikan api. Hingga Minggu pagi, 2 orang sudah dipulangkan, sementara 3 lainnya masih dirawat. Bocor gasnya. Oh, bocor. Jadi mau dipasang terus bocor. Terus dicopot lagi karburatornya. Oh, berarti memang bermasalah di ininya ya. Iya. Di karetnya. Iya. Yang ukuran berapa itu, Mas? 3 kilo. Oh, yang 3 kilo. Korban luka bakar akibat ledakan gas yang terjadi di wilayah Selong kemarin. Saat ini sedang dirawat luka di ruang perawatan bedah di Rumah Sakit Dr. Raden Selong. Kondisi pasien sendiri gimana? Kondisinya sampai dengan saat ini kondisi stabil dan sedang menjalankan rawat luka bakar. Agar tidak menimbulkan korban susulan, polisi memasang garis polisi di tempat kejadian dan menandakan aktivitas pembuatan lumpia untuk sementara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram terus menggencarkan pengawasan dan penertiban kampanye pemilu yang melanggar aturan. Bawaslu mencatat sejak dimulainya kampanye, sebanyak 622 alat peraga kampanye parpol dan calon legislator dicopot karena terpasang di lokasi terlarang. Petugas juga membubarkan 22 aktivitas kampanye tatap muka karena tidak berizin. Bawaslu juga melaporkan seorang aparatur sipil negara ke KSN dan 2 orang kepala lingkungan ke Pemda karena diduga melanggar netralitas. Terkait dengan penyebaran bahan kampanye ataupun pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada tempat-tempat yang tidak diperkenankan berdasarkan PKPU 15 dan PKPU 20 dan SK KPU nomor 181 tahun 2023, dan dia sudah ditertibkan oleh tim terpadu berdasarkan rekomendasi dari pengawas ya. Itu kurang lebih ada 622 yang sudah ditertibkan. Pengawasan dan penertiban pelanggaran kampanye pemilu akan terus dilakukan Bawaslu hingga memasuki masa tenang awal Februari mendatang. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Satuan Tugas TNI Polri dan pemerintah daerah merazia sejumlah tempat hiburan malam dan penginapan memasuki libur akhir tahun. Razia dipusatkan di kawasan desa wisata Lingsar dengan menyasar kafe dan losmen yang biasa didatangi wisatawan. Selain merazia izin minuman keras, petugas juga melakukan tes urin kepada pengelola dan pengunjung. Petugas menyita ratusan botol miras dan menahan 2 pengunjung karena positif narkoba. Kami melakukan penggeledahan terhadap satu buah kafe yang ada di wilayah Lingsar. Dari hasil penggeledahan tersebut, kami mendapati minuman keras berbagai jenis dan merek, puluhan botol, dan juga melakukan tes urin terhadap 4 orang pengunjung kafe. Dari hasil pemeriksaan urin, 2 positif
mengandung metapetamin atau sabu-sabu yang 2 negatif. Operasi penyakit masyarakat rutin digelar hingga usai perayaan Tahun Baru untuk mengantisipasi kriminalitas dan peredaran narkotika menjelang pemilu. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kepolisian sektor Gunung Sari bersama Koramil setempat merazia sejumlah kafe dan warung tuak tradisional di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu malam. Razia menyisir jual beli miras tanpa izin dan memeriksa barang bawaan pengunjung untuk mengantisipasi peredaran narkotika. Ratusan liter miras tradisional disita petugas karena diperjualbelikan tanpa izin. Polisi juga mengimbau pengelola tempat hiburan agar turut menjaga kondusivitas saat libur Nataru. Dengan upaya kegiatan ini bisa menekan adanya perkelahian, menekan adanya kecelakaan. Jadi kalau kegiatan ini dilaksanakan dengan maksimal, tidak ada akibat dari minum-minuman keras yang bisa mengganggu situasi Kamtipmas wilayah Gunung Sari. Jadi untuk mempersiapkan menjelang Tahun Baru. Dan kami harapkan kegiatan ini juga bukan hanya sekedar sampai tahun malam Tahun Baru, kalau bisa berlanjut sampai ya pemilu, ya sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat di sekitar sini. Ini salah satu gebrakan daripada Pak Kapolsek untuk menyita minuman keras ini. Ini sangat saya apresiasi. Operasi penyakit masyarakat akan digelar selama libur Natal dan Tahun Baru untuk menjaga kondusivitas menjelang perhelatan pemilu 2024. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.